Hai, ketemu lagi di wedding, di weekly reading vlog. Bulan Mei itu tuh aku cuma bisa baca 3 buku karena I don't know why. Aku bener-bener kayak apa sih time management aku tuh kayak bener-bener hancur banget. Aku nggak bisa memanage time aku buat baca, kerja, terus urusan di rumah, kerjaan di rumah itu tuh bener-bener kayak kurang banget manajemen time aku. Jadi kayak oke, aku bener-bener harus settle down, aku harus bisa bagi waktu aku buat kerjaan di rumah sama baca dan yang lainnya lagi. So aku bener-bener harus bikin komitmen, dan bulan Juni aku punya komitmen buat manajemen time aku harus baik, harus bener-bener paling nggak perfect, dan aku malah kena sakit. So hancur berantakan lagi, dan sekarang aku mulai lagi di minggu ini. Oke, selesai job-jobnya, sekarang aku udah bener-bener sehat. Aku udah siap buat bikin konten lagi, buat baca lagi, buat ya ngejalanin hari-hari aku lagi. So ya, untuk minggu ini aku baca 3 buku. Ini dia. So, buku yang pertama mau aku baca Dunia Ana. Oke, aku memutuskan untuk menghabiskan buku ini. Aku harus selesai buku ini dalam minggu ini karena memang tinggal dikit lagi. Aku bilang kenapa enggak harus selesai, benar-benar harus selesai. Karena aku nggak tahu, biasanya kalau di pertengahan ini aku nggak ada feeling sama buku. Di akhir-akhir mendekati klimaks biasanya aku benar-benar kayak kayak benar-benar kayak kena keluar, oh ternyata ini bukunya kayak gini. So aku bener-bener kayak penasaran banget. Akhirnya aku bakalan berusaha untuk nyelesain ini. Next, buku yang kedua yang mau aku taruh di tas aku ini buku Endless Love by Wu Xiaoyue. Nggak tahu, ini kayak novel gitu, Mandarin novel. Aku beli ini udah lumayan agak lama waktu ada bazar di sini, dan buku yang bisa aku baca cuman ini. Aku beli kayak 2 dari penerbit Haru, semuanya novel. Ini Endless Love gitu, kayak romance modern gitu. So ya, aku bakal baca ini karena memang aku udah baca udah hampir segini sih, udah sampai halaman 100-an halaman. So aku selesaiin ini, dan ini yang aku masukin tas aku karena dia convenient banget, karena dia kecil banget, mini banget bukunya, dan aku rasa ini fast reading banget karena memang cerita-cerita romance modern tuh konfliknya itu aja, dan menurut aku ini bakalan fast reading banget. So aku baca buku ini buku kedua yang aku baca di minggu ini. Next, buku yang aku baca adalah A Darker Shade of Magic. Ini yang buku pertama, dan aku udah baca sampai halaman berapa ini? 170. Aku udah baca sampai halaman 170, dan aku sama buku ini gimana ya? Ini kan pertama kalinya aku baca dari Swap, gak tau, dari si dia ini, dari CVE ini. Jadi aku kayak belum begitu terbiasa sama gaya penulisan dia, tapi aku kayak karakter gaya penulisan dia tuh banyak dia mengeluarkan asumsi-asumsi dari si karakter. Jadi dialognya tuh dikit banget teman-teman, dan ini semuanya nih kayak pemikiran si ini. Jadi kayak bener-bener less dialog banget, dan aku nggak tahu, aku mixed feeling sama gaya penulisan seperti itu, tapi aku tetap nikmatin aja sih. Menurut aku jadi kayak kita jadi kayak lebih mengenal lebih dalam si karakternya sendiri itu. Jadi aku kayak oke gitu, dan aku kayak nikmatin banget. Ya lumayan nikmatin lah, nggak nikmatin banget tapi lumayan. Dan ini kayak fast reading sih, karena baru buku pertama, jadi kayak baru build kisahnya tuh masih sederhana, dan menurut aku ini amazing banget. Jadi tentang sihir, tentang London, dan pokoknya bener-bener aku jadi nggak mempertanyakan kenapa banyak banget orang-orang yang merekomendasikan buku ini. So ya, aku bener-bener kayak nikmatin baca ini. So ya, minggu ini aku bakal nyelesain 3 buku ini, dan aku bener-bener kayak berusaha banget buat ngatur ulang lagi manajemen waktu aku supaya bisa kayak ya balance lah ya, antara hobi aku, kerjaan aku, terus juga tanggung jawab aku di rumah. Bener-bener harus mengatur ulang manajemen waktu aku. So ya, aku bakal nyelesain 3 buku ini, dan hari ini rencananya aku sama teman aku bakalan ke pasar ikan di Kumai yang pernah juga ada di vlog aku.
aku bakalan ke pasar ikan. Rencananya sih mau cari kepiting, rajungan, udang. Kami pengen masak kayak gitu, dan dia juga belum pernah yang namanya ke Kumai. So aku kayak mau bawa dia ke sana. Dan sore ini habis dia kerja, habis shiftnya dia, karena kan hari ini aku off, ditambah kemarin aku izin sakit, jadi kayak oke, besok aku besok masuk, dan hari ini dia terakhir masuk karena besok dia libur. Jadi kayak oke, habis dia pulang kerja kita langsung pergi ke Kumai, dan nanti aku bakalan bikin footage-nya, karena kayaknya seru banget ke pasar ikan, nyari-nyari seafood. Dan ya, sampai ketemu lagi nanti saat aku jemput teman aku dan perjalanan kita ke Kumai. So ya, aku bener-bener excited sama hari ini. Semoga hari ini gak hujan, karena sepagian ini dari kemarin itu hujan pagi, kemarin sore, terus pagi ini nih hujan, dan sekarang bener-bener kayak gloomy, mendung kayak gitu. Dan mudah-mudahan gak hujan, karena bener-bener kayak there's no kalau hujan, karena kita ke pasar ikan deket laut. Jadi kayak oh my god, bayangin aja kalau hujan, ombaknya, oh my god, ngeri banget. So ya, aku udah excited buat hari ini. Dan aku sekarang lapar, aku bakal bikin indomie goreng. Aku bener-bener kayak craving banget indomie goreng sama telur maybe. So ya, aku bakal baca ini. Dan untuk bulan ini aku harus baca lebih dari 5 buku, mudah-mudahan bisa. Aku juga nggak tahu, karena waktu aku bener-bener kayak, karena aku kerja, aku bukan pengangguran, aku kerja, aku punya jam kerja, jadi kayak oke lah, aku nggak harus aku nggak mau memaksakan diri juga. Kalau memang ada waktu ya aku baca, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, seperti itu sih. So ya, I'm so excited. Ya itu dia temanku akhirnya. Katanya udah di kos, ternyata belum. Tuh maksudnya apa? Kenapa? Ganti kaos dulu ya. Oke. Oke, sampai di Kumai. Lihat nih, dia nih belum pernah ke Kumai. Kita ke pasar ikan. Pasarnya itu kalau Om tuh masuk sono, sini. Kalau Om itu dia masuk ke sini. Ada selat kayaknya. Itu tuh mana ya? Itu kayaknya potongan itu loh. Masuk ke sana. Masuk ke sana dia. Sumpah kayak orang kampung banget sih aku kesini. Kamu lo belum pernah kesini? Emang belum pernah. Lah iya. Coba setahun di sini belum pernah kesini. Ayo ke sana, Oh my God. pasar ikannya. Dulu ini jembatannya nggak selebar ini loh, Mo. Wow. Wih, ayo ke sana. Don't leave me. Oh, ini kerang nih. Cumi nih. Udang. Ini ikan enak banget nih. Ikan apa ini namanya? Pancak alang. Kerang hijau. Kirain kerang hijau. Apa namanya? Kalau kerang hijau? Mussel. Ayam kampung, jangan cepet-cepet lah. Kita mau sana ke mana? Ya ke seafood biasanya di sini. Aduh, nggak ada rajungan nggak ya? Kalau nggak ada apa dong? Udang. Ini gede nih, Mok. Mantep nih. Itu udang apa? Udang windu berapa ini, Bi? 121 kilo. Ya. Oke. Nanti kita balik ya, Bi. Sana dulu, Bi. Tiger shrimp. Oh my god. Ini otak nih. Wow. Ups. Ikan pari. Lagi nggak musim rajungan kayaknya, Mo. Ada deh kayaknya. Lagi nggak musim berarti. Udang aja, udang tadi. Tiger shrimp tadi. Cuttlefish. Ih, ngeri juga ternyata. Ternyata ada bolongannya di
situ. Nyemplung, ya aman. Ya enggak juga sih, paling tolong-tolong. Wow. Sepertinya aku kampungan sekali. Ini anak Malang datang ke Kalimantan. Oh my god. Tapi bahagia ya kita. Cuman kayak gini aja udah seneng ya, Mok. Lihat air. Oh my god. Nah ini Om tuh pakai speed kayak gini nih biasanya katanya. Bukan deh, dia pakai yang klotok-klotok itu tuh yang jalan tuh. Oh, seperti itu. Drill kampungan. Itu loh masuk yang sana. Nah ini loh, klotok itu tuh biasanya yang panjang tuh. 10.000. Tapi kita kalau ke sana kemana? Rumah ini mau. Oh my god. Udah ini. Kayak gini loh, mabok gue. Kamu udah pusing? Goyang-goyang ya. Kita beli udang aja. Udangnya Bi, setengah kilo aja Bi. Ini bedanya apa, Bi? Sama, nggak ada bedanya, cuma bakinya aja bedanya. Bakinya. Ini ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya bakinya. Tiger shrimp. Kalau ini berapa? Kalau itu 50. Sekilo. Iya. Setengah juga aja. Setengah juga ya? Iya. Tapi kan basahnya. Oke. Bailing. WA ya. WA ya. Buat aku, kamu, abang cukup nggak? Cukup, Bang. Cukup kan? Nah, 120. Dapat. Oke, kita pulang. Udah kan? Nah, ini aja nih satu nih. satu. Cukup. Ini buat pedes-pedesnya aja. Yang gede nih, yang gede nih, yang gede. Ini berapa? Yang 20.000 aja. Ini gini 25 nggak boleh? Boleh ya? Masukin tuh, masukin. Ya Allah, kita keras banget. Kamu yang keras tuh. Iya. Kasih Bi. Wes, pulang-pulang. Kita masak. Ya bang. Hai. Ya mau semua kelihatan capek banget karena emang ya ampun aku baru pulang kerja dari pagi jam 7, dari jam 7 pagi dan ini udah tadi habis pas maghriban sih, pas maghrib itu balik karena memang ada event wedding. Jadi kayak oh my god. So sekarang bener-bener kayak ini hari berikutnya. Jadi kemarin kita tuh aku bener-bener kayak nggak bisa banget setelah aku ngevlog setelah aku kasih bikin footage di pasar itu tuh bener kayak hektik banget karena sumpah rame banget pasarnya. Aku kayak parno banget. Akhirnya kita cuma dikit-dikit kita belanja terus langsung pulang dan bener-bener langsung pulang, habis itu masak, mandi dan langsung bener-bener kayak capek banget. So malam ini aku bakalan antara baca Dunia Ana atau A Darker Side of Magic karena bener-bener kemarin aku 3 hari sakit itu bener-bener nggak nyentuh ini. So apalagi ini bener-bener nggak kesentuh, kayak berhenti di seperempat baru seperberapa halaman dan aku bener-bener kayaknya nanti malam aku habis makan bakalan nyelesain ini nanti, atau aku seling-selingin lah sama ini, nggak paham juga karena ini memang sebenarnya tinggal dikit banget dan benar-benar selesai. So ya aku bakalan baca ini nanti dan sekarang aku makan dulu. Halo.
So akhirnya ini next day, dan kemarin aku baca yang The Darker Shade, A Darker Shade of Magic, tapi nggak banyak, cuma 2 chapter aja karena sumpah aku capek banget. Secapek itu aku kemarin, jadi cuma bisa sampai 2 chapter dan aku langsung tidur. Dan hari ini aku punya kabar baru, punya update baru, apa namanya, dari ini apa namanya, dari reading plan aku. Dan teman-teman, akhirnya aku menyerah baca buku ini. Kenapa? Karena this is not my cup of tea. Jadi kayak bahasanya aku kesini-sini makin nggak bisa baca ini. Aku nggak bisa maksain diri buat baca ini, daripada aku kayak malas-malasan malah bikin aku nggak mood. Jadi aku memutuskan untuk nggak baca ini karena bahasanya bukan bahasa yang aku suka. Bahasanya ini bukan bahasa apa ya, bukan bahasa baku. Jadi kayak bahasanya terlalu gaul menurut aku. Kalau bahasanya terlalu gaul kayak gitu, dan aku memang tipikal orang yang nggak bisa banget baca novel dengan bahasa gaul, banyak banget bahasa gaulnya, kayak pokoknya bukan bahasa baku lah intinya gitu. Aku bener-bener kayak kurang begitu suka, makanya aku kayak no, aku nggak bisa baca ini. Dan akhirnya aku menyerah untuk baca ini. Memang sih alasannya agak enggak masuk akal, tapi memang ya karena aku punya preference sendiri, apa gaya penulisan, terus apa namanya, gaya bahasa dari sebuah novel, dari sebuah buku yang aku baca. Aku punya preference sendiri, jadi kayak aku nggak bisa baca ini, so aku kayak menyerah baca ini. Aku nggak tahu ini bakalan aku apain bukunya, tapi atau deh maybe aku bakalan kasih sepupu aku yang masih remaja, karena ini kayaknya kisahnya aku juga nggak tahu juga ya ini kisahnya remaja atau enggak, tapi kayaknya nggak tahu deh ini mau aku apain bukunya. Yang jelas aku nggak bisa baca buku ini lagi, dan aku belum memutuskan buku apa yang bakalan aku baca buat gantiin buku yang ini. So ya, aku menyerah sama buku ini karena memang alasannya mungkin gaje banget, gak jelas banget, tapi memang karena ya kita setiap orang punya preference masing-masing, dan aku nggak bisa baca buku yang terlalu gaul bahasanya, so aku nggak bisa baca begini. So ya, ini sekarang udah jam 8:30 malam kalau nggak salah, ya nggak sih, wait, udah jam 8:30 malam, dan aku mau tidur no, aku mau mandi karena aku masih pakai make up kerjaan tadi. Aku mau mandi, habis itu terus baca buku lagi. Kayaknya aku mau ngajutin A Darker Shade of Magic karena aku harus punya apa ya, aku harus ini sih, harus update terus, apa ya, bukan harus update sih, kayak harus ngikutin ritme bacanya, karena seminggu ini aku harus selesai baca itu. So ya, aku harus mandi sekarang, aku mau mandi. So see you next time. Hai 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 hai. So hai semuanya, mungkin kelihatan berbeda ya karena aku belum full make up. Ini aku habis bikin tutorial buat IG aku, so pas aku upload ini pasti aku udah upload juga ini di IG. So kalian yang penasaran banget gimana cara bikinnya, gimana cara aku meng-create look ini, langsung aja ke IG aku, pasti udah up. So ya, so update-nya untuk hari ini finally selesai juga. Dunia Ananya. Dan review aku sebenarnya ini aku kasih 3 bintang 3 bintang setengah, 3 bintang. Bener-bener kayak ini buku pertama kali yang aku kasih 3 bintang karena aneh itu, confusing itu, dan aku bener-bener kayak bingung banget. Sebenarnya sih nggak bingung, sebenarnya sih gimana ya, ini kan tentang filsafat alam semesta. Jadi kisahnya ini garis besarnya ini gimana cara si Anna ini nih kayak memperjuangkan supaya nanti garis keturunan dia tuh nggak merasakan kepunahan, kerusakan bumi kayak gitu sih. Cuman ada sedikit fantasinya dari kayak bawa-bawa dongeng Aladin, terus kayak apa namanya, kayak ruang dan waktu, gimana sih, kayak cicitnya tuh sempet ngeliat dia, jadi kayak bingung banget aku. Dan endingnya juga tuh kayak nggak jelas banget gimana gitu. Sebenarnya open ending sih, kayak open ending gitu, cuman aku bener-bener nggak puas banget sama buku ini. Tapi akhirnya aku selesai dan aku nyesel apa nggak ya, nggak. Terus juga sih karena aku yang dunia Shopee itu belum beli dan belum baca, dan aku sekarang ragu mau beli apa enggak, karena sebenarnya itu tuh reviewnya banyak banget, bagus banget reviewnya. Cuman aku jadi kayak khawatir sih kalau aku beli nanti bakal nyesel.
aku nggak tahu, tapi yang jelas ini aku kasih 3 bintang lah. Ini bener-bener kayak rate paling rendah yang pernah aku kasih dari sebuah buku. So ya, gimana ya, aku ngikutinnya santai, terus quick read juga, dan temanya sebenarnya bagus. Cuman ya itu kayak aku sebenarnya ini pertama kali aku baca dari Justin Gardner, jadi mungkin kayak aku nggak terbiasa sama gaya penulisan dia. So aku bener kayak lagi mikir beribu-ribu kali, berkali-kali buat beli Dunia Sophie apa enggak. But ya ini aku kasih rate 3 bintang. So kalian yang udah baca buku ini ataupun Dunia Sophie, please kasih komen di bawah gimana menurut kalian, dan menurut kalian recommended nggak buat aku untuk beli Dunia Sophie. So ya, akhirnya selesai. Next, aku akhirnya udah menemukan pengganti buku yang kemarin, Endless Love, yang akhirnya nggak aku jadi baca, dan akhirnya aku bakal nerusin ini, Until You by Judith McNutt, yang udah aku kasih tahu di Shopee haul aku yang sebelumnya, 2 Shopee haul aku yang sebelum kemarin, beberapa video yang lalu, dan aku bakalan kasih Shopee haul video aku di description box untuk kalian tahu aku beli di mana ini. Dan aku bakal ngelanjutin ini karena aku kemarin kayak berhenti gitu bacanya gara-gara kontemporer romance itu, dan aku bakal ngelanjutin ini karena aku butuh sedikit romance sekarang sepertinya. So ya, aku bakal ngelanjutin ini. Ini aku udah sampai di bab berapa? Bab 23. Dan ini sebenarnya kisahnya menarik, tapi nggak semenarik Whitney My Love by Judy McNaught juga. Tapi aku bakal coba selesaiin ini karena inilah romance, historical romance itu bener-bener kayak ada sedikit ada sedikit sensasi kayak mempesona lah aku rasa historical romance. So aku bakal lanjut ini. Dan hari ini aku off day, aku di rumah, jadi aku kayak punya banyak waktu buat baca. Dan aku juga kayak bener-bener kayak harus memutuskan untuk bikin tutorial lagi di IG, kan udah lama banget aku nggak bikin, dan akhirnya tadi pagi aku bikin, dan ini hasilnya. So kalian yang penasaran gimana cara aku bikin ini makeup ini, langsung aja ke Instagram aku. Dan sekarang aku mau ngedit videonya karena langsung pengen aku up hari ini juga di Instagram. So hari ini aku bakalan baca Darker Shade of Magic-nya karena kemarin aku kayak berhenti banget karena pas aku lagi sakit itu, jadi kayak nggak ada waktu, dan aku kemarin ngabisin ini. So ya, karena aku bakalan lanjut Darker Shade of Magic sama ini. Ini so excited karena hari ini bener kayak off day aku, udah banyak hal yang pengen aku kerjakan. So ya. Hai, akhirnya aku punya niatan juga untuk kayak bikin closing untuk rangkaian weekly reading vlog yang sebenarnya bener-bener kayak ini udah bukan jadi kayak weekly reading vlog lagi, tapi udah kayak monthly reading vlog, karena aku bener-bener kayak udah nggak weekly lagi bikinnya, tapi sampai sebulan Juni ini pokoknya intinya aku bener-bener kayak kacau banget bulan Juni ini. Padahal di opening aku udah sempat bilang aku bakal bener-bener kayak manage time aku sebaik mungkin, tapi bener-bener kayak keadaan tuh bener-bener susah banget karena kemarin aku juga sempat sakit dan semuanya berantakan. So aku kayak memulai lagi, dan oke, akhirnya di sini, dan sekarang aku bakalan bikin ini bener-bener kayak closing lah ya. Ini kayak video terakhir aku di vlog ini, dan ya aku di vlog ini, di reading vlog kali ini aku udah berhasil menyelesaikan 2 buku, dan akhirnya untuk yang A Darker Shade of Magic-nya aku udah selesai. Aku kenapa nggak langsung ke buku kedua, karena teman aku si Tiwi, temen namanya Tiwi bukan sih panggilnya, sebenarnya aku kenal sama dia tuh kayak lewat Instagram gitu, karena dia juga kayak pecinta buku gitu, jadi kayak kenal-kenal aja, dan sekarang kayak lebih ke
personal kenalnya, karena kita udah kayak tukeran nomor WA kayak gitu, jadi kita udah kayak udah chatting, dan aku kayak ngeracunin dia beli trilogi ini, dan akhirnya dia beli. Dan sekarang ini saat aku bikin video ini, dia lagi proses baca buku yang pertama ini, dan kita bakalan baca buku yang kedua barengan. Maybe aku bakal masukin proses itu nanti di vlog aku selanjutnya untuk buku kedua dari trilogi ini. So ya, stay tune aja sama itu, karena ya aku pengen banget kayak punya temen sharing, untuk temen bener-bener kayak personally aku deket banget sama dia untuk kayak sharing tentang buku. Dan akhirnya aku temu, kemudian ternyata asal Jember, jauh banget, dan itu tuh bener-bener kayak aku bener-bener kayak amazed banget gitu bisa kenal sama dia, dan bener-bener amazed banget deh, dan aku bener-bener kayak bersyukur banget. Dan maybe saat ini dia lagi nonton, so hi. Kalau kamu nonton please komen, karena ya aku kayak nggak mungkin nggak mention kamu, karena ya akhirnya aku bener-bener kayak keracunan banget beli trilogi ini dan mau baca, dan buku kedua kita janjian mau baca. So ya, akhirnya selesai buku ini teman-teman. Dan review aku untuk buku ini, aku kasih buku ini kayaknya aku bener-bener kayak ngasih 5 bintang deh untuk buku ini. Aku lupa, iya aku ngasih 5 bintang, lihat deh. Kayak sebagus itu sebenarnya ini kisahnya, ini nih kayak ide ceritanya tuh bener-bener buat aku fresh banget, walaupun bukan hal baru tapi buat aku fresh. Dan itu gimana si author ini, ini pertama kalinya aku baca buku dari V.E. Schwab, dan bener-bener kayak banyak banget orang di luaran sana, semua para pecinta buku tuh yang bener-bener kayak jatuh cinta banget sama V.E. Schwab. Banyak banget, pokoknya banyak banget deh buku mereka tuh yang bener-bener kayak buku dia nih yang reviewnya kayak bagus banget. Dan ini pertama kalinya aku baca buku dari dia, dan bener-bener kayak ternyata apa yang mereka omongin tuh bener-bener gak salah, gak keliru. Dan aku bener-bener kayak amazed banget sama gaya penulisan dia. Gaya penulisan dia ini bener-bener kayak aku kayak bacanya tuh gak terlalu ribet, bener-bener kayak nyantai, tapi bener-bener idenya, kisahnya, apa yang mau dia tunjukkan di sini nih kayak keluar semua. Dan aku bener-bener kayak the best banget, well done banget sama buku ini. Dan aku sampai kasih 5 bintang sama buku ini, karena gimana ya, CV ini kayak ngasih kita, menunjukkan kita kayak dunia sihir yang baru, yang ya itu tadi fresh. Dan aku bener-bener kayak jalan ceritanya bagus banget, setiap tokoh itu tuh punya karakter yang kuat, setiap karakter itu tuh kuat banget. Dan itu buat aku kuat dalam arti bukan literally apa ya, bukan kayak secara harfiah kayak kekuatan gitu, enggak, tapi setiap karakter itu tuh punya peran kuat di sini. Dan aku bener-bener kayak seneng banget itu, dan itu well done banget. Dan bener-bener kayak aku bener-bener kayak fresh banget baca ini. Sebenarnya aku kayak nggak sabar pengen baca buku 2, tapi apa ya, oke lah sabar, karena memang aku kayak kalau baca bareng tuh itu malah lebih seneng, lebih apa ya, lebih semangat sih menurut aku. Jadi aku kayak nungguin dia. Dan meanwhile aku nungguin dia, aku seperti yang aku kasih tahu kemarin, aku baca ini dan ini udah hampir selesai, dikit lagi teman-teman, ini sebenarnya dikit lagi dan aku bakal nyelesain ini. So maybe nggak akan aku taruh di vlog ini, karena oke lah, aku ini udah tanggal segini dan bulan Juni udah mau selesai. So jadi kayak ini aku selesaiin dan nggak aku bikin vlog, tapi ini bener-bener kayak dikit lagi, ini bener-bener dikit lagi. Dan satu hal, ini nih bener-bener kayak apa ya, historical romance yang aku udah kenal banget sama Judith McNatt, karena aku bener-bener penggemar dia. So jadi kayak aku udah nggak asing, jadi kayak aku pokoknya udah nggak bisa berkata apa-apa lagi selain aku jatuh cinta sama buku ini. Dan dalam proses aku baca ini, aku ke distract dong untuk kayak reread ini, ya ampun sumpah. So, jadi kayak sekarang aku baca 2 ini teman-teman. Dan why? Kenapa? Alasannya karena kalian tahu aku seneng banget, aku bener-bener kayak ini nih kayak historical romance paling aku seneng, paling apa ya, paling pokoknya favorit aku. Ini dia, kalau kalian belum baca please baca ini, Judith McNatt yang Whitney My Love. Ini kayak mereka nih berhubungan gitu, jadi ini nih sesudah novel yang ini. Dan kayak aku kayak nggak bisa ngerem untuk nggak reread saat aku baca ini. So kayak ya itulah, ke distract sama. Jadi oh ya, satu lagi, ini novel dewasa, jadi buat kalian-kalian yang nonton ini dan masih anak-anak maybe nggak boleh baca ini. Ini kayak novel dewasa gitu. Cuman kalau yang ini bisa banget, kalian ini fantasi. Dan ini bener-bener kayak oh ya, satu lagi,
aku bener-bener berharap kayak romansnya di sini ada, tapi bener-bener kayak kita nggak bisa nggak bisa mengharapkan romance di buku ini. Bener-bener kayak, aduh, bener-bener dia di sini yang kelihatan lebih apa ya? Aku sampai cuma punya ada 5 bookmarknya yang warna pink, sticky note-nya yang warna pink, sticky note, aku nggak tahu ini sebutnya apa. Yang warna pink cuma ada 4 doang, karena sedikit itu yang bener-bener kayak scene tentang si siapa namanya, si Lila dan Kel ini cuman 4 scene doang, dan itu aku kayak kurang banget. Aku bener-bener berharap di buku 2 ada sedikit, ada secercah maksud aku, secercah hint tentang romance. Aku berharap banget, bener-bener kayak kurang banget romansnya, so aku berharap banget ada romansnya nanti di buku kedua, dan aku mengharap bener-bener kayak please semoga ada. Dan ya, itu tadi aku baca 2 ini sekarang, dan ini aku nggak bakal naruh di vlog aku, nggak akan aku kasih footage-nya karena I need time for myself to read this. So kayak oke lah, aku bener-bener kayak udahin aja vlog ini karena bener-bener kayak bulan Juni juga udah mau selesai. So next time kayaknya aku bakalan bikin reading vlog ini lebih ke monthly atau nggak tahu, atau tetap weekly, aku nggak tahu teman-teman, karena aku berusaha untuk kayak manage time aku supaya aku punya jadwal yang bener untuk kayak bikin video, karena aku bener-bener kayak nikmatin banget reading vlog ini. Tapi memang karena keadaannya nggak bisa, waktu yang susah, so aku jadi kayak you know lah, jadi seperti ini. So aku bakal perbaiki. Dan by the way, aku bener-bener kayak kelihatan capek di sini karena tadi pagi aku pergi pagi-pagi. Aku kemarin kan piket sore, pulang jam 11 malam. Paginya itu aku harus bangun dan aku harus pulang ke kampung aku, ke desa aku. Untuk apa? Untuk vaksin. Jadi karena aku udah didaftarin kan di desa sama orang tua aku, so aku hari ini jadwalnya tanggal 25 Juni, dan aku pagi pergi ke sana teman-teman. Dan jarak aku dari kota ini ke desa aku tuh sekitar 50 sampai 1 jaman, dan aku nyetir sendiri pagi-pagi, udah masih kayak ya aku masih muka bantal aku ke sana. Terus sampai sana masih antri lagi untuk pendaftaran. Terus habis sholat Jumat kita antri lagi untuk vaksinnya. So oh my god, dan aku tuh dari sana nggak ada istirahat sama sekali, nggak bisa yang namanya tidur siang, aku bener-bener nggak bisa. So habis itu aku sampai rumah, setelah selesai vaksin aku sampai rumah dan aku pulang lagi ke kota ini. Dan aku tadi sampai sini sekitar jam 4-an sore, dan aku bener-bener kayak nggak bisa langsung tidur atau dan sebagainya. Aku bener-bener kayak aku capek banget, kelihatan banget di muka aku capek banget. Dan ini aku habis mandi. So ya akhirnya itu sedikit updatean sih, karena memang aku bener-bener kayak di kamera ini aku bener-bener kayak kelihatan capek banget. So ya mungkin kalian kenapa kok lagi ngapain, dan memang karena aku lelah banget. So habis ini aku bakal nyetrika baju buat besok kerja, dan besok aku masuk pagi. Dan ya kayaknya nanti malam aku nggak bisa baca karena aku terlalu lelah dan aku sebenarnya ngantuk banget. Tapi aku bener-bener kayak mau nyelesain video ini, mau nyelesain vlog ini, dan update juga ke kalian. So ya akhirnya aku selesai baca. Bulan ini aku cuma bisa baca maybe 3, terutama ini yang udah selesai. Dan ya aku bener-bener kayak oh my god, bener-bener susah banget, kayak manage waktunya itu susah banget. Dan aku bener-bener ya udahlah. Dan aku berharap pokoknya mulai bulan depan, mulai bulan Juli aku mau bikin yang bener-bener pokoknya. So ya sampai di sini reading vlog aku untuk bulan ini, untuk kali ini. Semoga kalian suka. Please kasih feedback aku di komen-komen di kolom komentar. So ya ampun itu udah mau habis baterainya. So ya bye bye, see you next time, see you next